الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي فرض الصيام في شهر رمضان شهر أنزل فيه القرآن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بخيركم من ترك الدنيا وترك الآخرة حتى يصيب منها جميعا. Sadaqallahul azim wa sadaqal nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara yang dirahmati yang berbahagia, sebenarnya memang tahuan marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Taqwa dalam arti imtitsalul awamirillah wa ijtinabun nawahi, mau mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mau menjauhkan larangan-larangannya. Salawat serta salam semoga Allah melimpahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, serta umatnya yang senantiasa setia dalam rangka menjalankan syariat yang dibawanya, mudah-mudahan diberikan syafaat di hari yaumul qiyamah. Hadirin yang rahimakumullah yang berbahagia, selanjutnya saya atas nama Sahabat dan waktu yang singkat ingin membawakan satu tema syariat ibadah puasa. 11 bulan kita terlibat dalam maksiatillah. 11 bulan kita terlibat dalam aktivitas kerja, dan 11 bulan pula kita terlibat dalam urusan dunia dia. Lalu Allah ciptakan Ramadan dengan harapan kehidupan kita selama 11 bulan. Pada saat Ramadan kita bisa menempatkan diri dalam melaksanakan ibadah Ramadan, sekaligus secara koreksi terhadap hal-hal yang terlewat. Dan ini adalah merupakan perintah Allah dalam surat Al-Hasr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri manusia memperhatikan apa yang telah diperbuat di dalam rangka untuk hari esok. Dalam 11 bulan itu kita masuk pada saat Ramadan, di mana Ramadan itu artinya adalah bulan pembakaran. Pembakaran dari dosa-dosa kita, pembakaran dari kesalahan-kesalahan kita selama 11 bulan, sehingga ketika kita masuk Ramadan bisa membakar dosa-dosa kita, lalu kita akan sampai pada derajat la'allakum tattaqun. Tapi perlu diketahui bahwa banyak pertanyaan-pertanyaan tentang syariat puasa. Kapan syariat puasa itu dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dan untuk umatnya? Ternyata bahwa syariat puasa itu diwajibkan kepada umat Nabi setelah tahun kedua Hijriah, di mana dalam kondisi negara sudah aman, negara sudah tenang, kemiskinan sudah mulai berkurang, maka syariat puasa ini ditentukan kepada umat Rasulullah SAW. Karena jika syariat itu disyariatkan pada saat kondisi perang atau dalam kondisi kemiskinan yang masih merajalela, bisa jadi diasumsikan sebagai interpretasi pasukan dari mati dalam kondisi lapar, dalam kondisi perang diwajibkan puasa. Ini tidak memungkinkan untuk umat Rasulullah SAW. Pertanyaan yang kedua, kenapa puasa itu diturunkan di bulan Ramadan? Kenapa tidak di bulan-bulan lain? Jawabannya adalah karena Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Al-Quran yang mana? Al-Quran yang kita baca, yang jumlahnya 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat atau 6.665 ayat.
Sebuah perbedaan ayat ini adalah pelajaran. Ini adalah rahmat dari Allah. Kalau yang mengatakan 6.666 ayat, maka ada satu ayat yang dijadikan dua, di antaranya adalah dalam surah Al-Fatihah. Lalu yang berpendapat 6.665 ayat, artinya ada dua ayat yang dijadikan satu. Tapi perbedaan ini adalah biasa, perbedaan ini adalah rahmat. Termasuk dalam awal Ramadan, ada yang memulai hari Senin sudah puasa, ada yang memulai hari Selasa. Ini adalah hal yang wajar. Urusan khilafiyah adalah merupakan rahmat. Pertanyaan yang ketiga, kenapa puasa itu yang disebut hanya orang-orang yang beriman? Kenapa tidak semua manusia? Allah pun menjelaskan dalam ayatnya surah Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini adalah ayat yang menjelaskan bahwa kewajiban puasa itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Sehingga Allah memanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Sampai Allah tidak memanggil ya ayyuhal muslimun, tidak. Allah pun tidak memanggil ya ayyuhal Islam, wahai orang-orang Islam, tidak. Tapi yang dipanggil orang untuk yang berpuasa adalah ya ayyuhalladzina amanu. Dengan harfu nidanya Allah memanggil khusus orang-orang yang beriman, yang diwajibkan puasa Ramadan. Dengan tujuan apa? La'allakum tattaqun. Karena ujung tombak daripada puasa Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kita ini menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Di dalam tafsir Nurul dikatakan bahwa la'allakum tattaqun pengertiannya pertama, tattaqunallaha bisawmakum wa taraktum lisyahwat. Hendaklah kita takut terhadap puasa kita. Barangkali puasa kita tidak diterima oleh Allah. Kenapa tidak diterima? Karena banyak orang yang puasa tidak didasari dengan imanan wa ihtisaban. Dasar puasanya bukan beriman kepada Allah, bukan percaya pada diri sendiri, tapi dia orang yang berpuasa karena ihtiraman. Ada seorang tua puasa karena melihat anak yang kecil puasa. Ada seorang menantu puasa karena melihat mertuanya puasa. Bahkan sebaliknya ada mertua puasa karena melihat menantunya puasa. Maka puasa yang semacam ini jauh akan mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Yang kedua penafsirannya la'allakum tattaqun wa taraktum lisyahwat. Hendaklah kita tinggalkan semua hawa nafsu yang akan menghilangkan nilai pahala puasa. Bagaimana untuk menjaga tentang nilai pahala puasa? Karena banyak orang yang puasa tapi pahala puasanya tidak dapat. Kenapa demikian? Karena dia melakukan ghibah. Ghibah adalah merupakan membicarakan tentang aib orang lain. Tapi ketika kita membicarakan kebaikan orang lain, ini bukan ghibah. Membicarakan kebaikan orang lain, ini adalah merupakan tahaddusan bin nikmah, bersyukur atas nikmat Allah bahwa orang itu adalah telah melaksanakan ibadah yang rajin, puasa yang rajin, jabatan yang baik. Ini adalah sebuah kebaikan. Hadirin sidang dimanapun yang berbahagia. Kemudian yang kedua, kenapa yang diwajibkan hanya orang beriman? Maka jawabannya adalah hanya orang yang beriman saja yang bisa mengambil intisari daripada puasa. Sehingga dalam satu hadis Nabi menyatakan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'athas. Berapa banyak orang yang puasa Ramadan tapi tidak mendapatkan nilai pahala Ramadan illal ju' wal 'athas, kecuali lapar dan dahaga. Seperti apa orang yang semacam ini? Dalam puasanya itu tidak ada asar sama sekali, tidak ada bekas dalam puasanya. Padahal dia yakin puasa itu adalah lapar,
Puasa itu adalah haus. Ketika kita merasakan lapar dan haus, implementasikan kita terhadap masyarakat luas, karena banyak saudara-saudara kita yang tidak mampu, banyak anak-anak yatim yang perlu disantuni, banyak janda-janda jompo yang memang harus dibantu. Inilah merupakan bahwa Ramadan sebagai tarbiyatun jasadiyah, pendidikan buat jasad kita. Ramadan adalah sebagai tarbiyatun ruhiyah, pendidikan rohani kita. Dan Ramadan adalah sebagai tarbiyatul fikriyah, pendidikan pikiran kita. Kalau kita yakin bahwa puasa itu adalah lapar, puasa itu haus, mari kita implementasikan bagaimana penderitaan saudara kita yang dikatakan kaum fakir dan miskin. Bagaimana dengan anak-anak yatim yang tidak punya ayah, sementara kita adalah orang yang tergolong mampu. Maka ketika kemampuan kita dalam urusan ekonomi, kemudian kita lupa terhadap fakir miskin, kita lupa terhadap anak yatim, Allah pun menerangkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'un ayat 1-3, Al-Aitan ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang mendustakan agama? Sebuah pertanyaan dari Allah, dijawab oleh Allah. Siapa orang mendustakan agama? Pertama, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang-orang yang tidak pernah menganjurkan dan memberikan terhadap fakir miskin. Dia hidup enak, tapi dia tidak ingat bagaimana Rasulullah mencontohkan bahwa kanan kiri itu ada tetangga kita. Dalam urusan fikih 40 rumah ke kanan itu adalah tetangga, 40 rumah ke kiri itu adalah tetangga. Kenapa Rasulullah tidak bicara di depan rumah? Karena kalau depan rumah itu terpandang oleh kita, sehingga tidak dikatakan itu tahu, bahkan itu lebih dilihat oleh kita. Minimal kalau memang 50 rumah ke kanan ada orang fakir miskin, 50 rumah ke kiri ada orang fakir miskin, itu adalah tanggung jawab moral orang yang kaya yang di tengah-tengah harus memperhatikan mereka. Manakala orang kaya ini tidak memperhatikan tetangga kita, maka ibadah kita jauh akan diterima atau mendapatkan gelar ta'allakum tattaqun. Kemudian yang kedua, orang mendustakan agama adalah orang yang tidak pernah memperhatikan anak yatim. Sementara anak yatim ini adalah kesayangan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka ketika kita punya tanggung jawab di dalam satu tempat, kemudian ada anak yatim, perhatikan mereka, makankah dia, sejahterakah dia. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi Ramadan adalah implementasikan baik di dalam Ramadan maupun nanti setelah Ramadan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadikan motivasi buat kita semua agar kita eksis dalam menjalankan perintah Allah, eksis dalam menjalankan perintah Rasul, jauhi larangan Allah, jauhi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minna wa minkum innahu ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala 'azza min qa'il, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك والمرسلين وأهل طاعتك أجمعين واجعلنا منهم يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر